Kita mungkin akan sepakat menjawab cheetah jika mendapat pertanyaan, apakah binatang darat yang tercepat? Dengan kecepatan maksimal sekitar 100 km per jam, cheetah sangat populer dan sering menjadi ikon kecepatan. Tapi sesungguhnya, ada binatang yang sama seperti cheetah. Binatang ini berlari di darat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saking cepatnya, otak mereka yang kecil tidak mampu memproses semua gerakan yang ditangkap oleh mata mereka, dan secara praktis menjadikan mereka buta ketika mereka sedang berlari. Cepat banget dong. Iya, cepat banget. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka tidak sepopuler cheetah? Apakah karena mereka terlalu cepat sehingga tidak banyak manusia yang bisa melihat? Enggak juga sih. Cuma karena mereka berukuran lebih kecil dari cheetah. Jadi berdasarkan ukuran dan berat tubuh, bukan perbandingan yang cukup adil. Binatang kecil ini adalah serangga. Dan saya yakin sebagian dari kamu pernah ketemu atau melihat mereka. Ini adalah tiger beetle, alias kumbang macan, dari famili kumbang Cicindelidae. Tadi saya bilang kalau saya yakin beberapa dari kamu sudah pernah ketemu atau melihat mereka. Mungkin lebih tepatnya memancing larva mereka. Ya, beberapa dari kamu mungkin dulu suka memancing larva mereka, yang umumnya disebut naga-nagaan atau ulat naga. Ketika mereka dalam tahap larva, kumbang macan akan berperilaku seperti undur-undur, bersembunyi di dalam lubang mereka, dan akan menangkap segala sesuatu yang lewat di depan mulut lubang atau sarang mereka. Untuk kamu yang dulu pernah memancing larva kumbang macan alias ulat naga, silakan absen di kolom komentar. Sementara saya membacakan nama-nama yang berdonasi di Saweria. Emak bilang gue paling ganteng, Fatih Nuril anak soleh, Tamzid dibaca Tamzid, Toko Laundry Bagus Solo, Kurit Samalang, Aril Sayang Lailan, Gab Garage 13 Malang, Laler Lare, Geder-Geder, Tok Lorel, Markus Baikole, Ganendra dan Keisha, Jelajah Purbalingga, Arintek Lampung, Ayu Aku Masih Sayang Kamu, Masih Revisi Skripsi, Master Egi, Ikiniam, Vale Yellow 46, Agaton Isaac, Loyang Sidoarjo, Agaton Isaac, Rosadi Family, Wanwan Suwanwan, W3, Munawar, Yama 24, Batu Alam Abad 21 Tasikmalaya, Batu Alam Abad 21 Ciamis, Cowok Simpanan Kang Taeyun, Kang The Conqueror is Coming, Akmal 28 Channel, Ciki Itu Ricky Master Prayoga, Pamparam, Lestari, Istri Sah Kang Taeyun, Mas Genji Aka Albarfian, Sudadi Babahnya Zidan, Manza Komunika, Bara Majunun, Zian, Si Eta Meniteng Teingen, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Coin Sloth, Agalagam Segemegenigit Kegeregen, dan Agakugu Sugu Kaga Baga Ngeget. Pertama-tama, kenapa mereka disebut tiger beetle atau kumbang macan? Ada dua jawaban untuk pertanyaan ini. Yang pertama adalah karena pola di elytra pada spesies tertentu mengingatkan kita pada lorengnya macan atau harimau. Tapi jawaban yang paling tepat adalah karena mereka berburu seperti macan. Seperti yang kita ketahui, kumbang adalah serangga kecil yang agak malas terbang karena memiliki elytra yang berat dan keras. Terbang adalah jalan terakhir untuk melarikan diri. Elytra yang seharusnya melindungi ini pun terkadang dapat membunuh mereka, khususnya dalam proses pembukaan elytra. Cangkang keras ini butuh waktu hingga 1 detik untuk membuka dan melebarkan sayap yang terlipat di dalamnya. Waktu singkat ini sangat cukup bagi predator untuk menangkap mereka. Belum lagi ketika mereka secara tidak sengaja jatuh dalam keadaan terbalik. Susah bangun. Jadi kebanyakan kumbang seringkali kita lihat dalam keadaan berjalan atau beristirahat. Tapi meskipun demikian, kumbang adalah salah satu binatang yang paling sukses di planet ini. Mereka menghuni segala ceruk ekosistem di seluruh benua, kecuali Antartika. Kembali ke kumbang macan,
Mereka disebut demikian karena mereka berburu seperti macan. Tapi kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana seekor kumbang bisa berburu seperti macan? Harimau atau macan akan berlari dan mengejar mangsanya dengan cepat dan mencengkram dengan cakarnya yang tajam dan kuat. Nah, kumbang macan juga demikian. Mereka mengejar mangsanya dan menangkap dengan rahangnya yang menakutkan. Bahkan, mereka diperdebatkan sebagai serangga terbang yang juga pelari tercepat di dunia. Kumbang macan Australia, Cicindela hudsoni, adalah serangga yang tercepat di dunia yang tercatat hingga saat ini, dengan kecepatan rata-rata hingga 9 km per jam. Kedengarannya tidak terlalu cepat, tapi kumbang macan adalah binatang kecil. Jadi, dengan kecepatan 9 km per jam, mereka dapat berlari dengan kecepatan relatif 171 panjang tubuh per detik, sekitar 22 kali lebih cepat daripada Usain Bolt. Tapi tidak seperti harimau, kumbang macan menghuni berbagai ekosistem, mulai dari hutan lebat, padang rumput, padang berpasir, hingga gurun gersang. Mereka umumnya ditemukan di sepanjang daerah bertanah kering atau berpasir. Ini memungkinkan mereka berlari dengan kecepatan tinggi dan mengejar mangsa favorit mereka, semut. Dan dengan sepasang mata majemuk yang tajam, mereka akan memindai area sekitar dengan konsentrasi yang penuh, dan langsung melesat ketika menemukan mangsa potensial. Namun, karena kecepatannya yang sangat tinggi, otak kecil mereka tidak mampu memproses segala visual yang dikirimkan oleh mata mereka ketika mereka berlari. Dengan kata lain, kumbang macan akan buta selama mereka berlari. Oleh karena itu, kumbang macan harus berhenti untuk memastikan posisi calon mangsanya sebelum melanjutkan perburuannya. Meskipun memiliki kekurangan ini, kumbang macan adalah pemangsa yang lebih efisien daripada harimau. Seekor harimau mungkin akan melakukan 10 hingga 20 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menangkap mangsa. Tapi kumbang macan hampir bisa dipastikan selalu sukses menangkap mangsa mereka setiap kali berburu. Ketika mendapatkan mangsa, mereka tidak mengunyah dan memakan mangsanya seperti serangga predator lain, melainkan menghisap sari-sari mangsanya menggunakan rahang mereka, seperti undur-undur yang juga pernah kita bahas di channel ini. Untuk minum, kumbang macan juga melakukan hal yang sama. Mereka hanya perlu menggerogoti pasir atau tanah di area mereka dan menghisap segala kelembaban yang tersisa di sana. Kumbang macan memiliki masa hidup yang relatif pendek, mulai dari 3 minggu hingga 2 bulan. Mereka hidup di antara musim. Saat hujan pertama turun ke tanah, beberapa dari mereka akan berlarian di sepanjang jalan setapak dan bukaan hutan. Setelah hujan yang turun pada awal bulan Juni dan Juli adalah waktu terbaik untuk larva kumbang macan bermetamorfosis. Kumbang-kumbang ini akan berlarian mencari mangsa sembari menebar pesona untuk mendapatkan cinta. Seperti ABG yang baru kenal dunia luar, kumbang-kumbang ini akan mendekati satu sama lain. Dimorfisme seksual pada kumbang macan belum begitu diketahui. Namun, biasanya dicirikan pada ukuran tubuh dan ukuran mandibula atau rahang mereka. Pejantan biasanya berukuran tubuh lebih kecil dari betina, tetapi memiliki mandibula yang lebih panjang daripada betina. Ketika masa kawin, baik jantan maupun betina dewasa dapat kawin berulang kali. Tapi pejantan mengembangkan perilaku unik untuk mencegah pasangannya dikawini oleh pejantan lain, yaitu perilaku yang dikenal sebagai mate guarding atau penjagaan pasangan. Jantan akan mencengkram bagian toraks betina menggunakan rahang besar mereka. Kemudian, ia akan menunggangi betina dan bertengger di atasnya untuk waktu yang lama setelah kawin. Ini akan mencegah pejantan lain mendekati betina. Jangankan mendekat ya, ngelihat dari jauh aja kita udah risih. Pada akhir bulan Agustus, kumbang macan betina akan bertelur di tanah yang empuk atau di antara kayu yang membusuk, lalu mati. Telur-telur ini kemudian menetas dan berkembang menjadi larva, segera membuat lubang di dalam tanah tak jauh dari tempat mereka menetas. Larva kumbang macan ini tidak gemoy dan imut,
seperti ulat atau larva kupu-kupu yang memiliki bentuk dan warna yang menarik. Larva kumbang macan sama ganasnya seperti kumbang dewasanya. Dengan kepala besar dan rahang yang sangat kuat, mereka akan standby di permukaan lubang, hanya menunjukkan kepala besar mereka yang terlihat seperti perisai. Serangga yang tidak waspada akan ditangkap dengan kecepatan yang luar biasa. Dihancurkan tubuhnya dan dikonsumsi cairan tubuhnya dengan diseruput. Tahap larva adalah tahap kehidupan yang lama bagi kebanyakan serangga. Begitupun dengan kumbang macan. Tergantung spesiesnya, larva kumbang macan akan hidup hingga selama 4 tahun, menunggu makanan dan bertambah gemuk. Dan untuk mencegah ditarik keluar oleh pemangsa, larva kumbang macan memiliki kait terbalik di punggungnya yang akan mereka kaitkan ke dinding lubang sehingga tubuh mereka tidak bisa ditarik keluar. Mekanisme yang sangat pintar. Dan inilah naga-nagaan yang suka kamu pancing dari dalam tanah. Mereka sebenarnya adalah larva kumbang macan. Begitu melewati waktu yang ditentukan, mereka akan menuju ke tahap pupa dan akhirnya bermetamorfosis menjadi kumbang macan dewasa yang kita kenal. Meskipun kumbang macan terdengar seperti serangga predator yang sempurna, mereka juga memiliki banyak pemangsa. Burung adalah predator utama kumbang macan. Begitu pula mamalia kecil yang mampu menangkapnya. Seperti kebanyakan serangga, kumbang macan juga tertarik pada lampu di malam hari, di mana mereka mungkin akan menjadi mangsa serangga seperti mantis, semut, atau cicak-cicak di dinding yang diam-diam menyergap. Tapi musuh alami mereka yang paling mematikan adalah serangga bernama velvet ant, alias semut beludru. Meskipun ada kata ant atau semut di dalam namanya, semut beludru sesungguhnya adalah tawon yang tak bersayap. Serangga kecil ini terkenal memiliki sengat yang paling menyakitkan di dunia serangga. Semut beludru adalah serangga parasit. Mereka menjelajahi tanah untuk mencari lubang larva kumbang macan. Abdomen larva kumbang macan dan bertelur di dalamnya. Larva semut beludru kemudian berkembang dan memakan larva kumbang dari dalam. Perilaku serangga yang luar biasa ini sangatlah normal di alam liar. Sebuah bentuk dari keanekaragaman spesies yang saling mengontrol satu sama lain. Kumbang macan adalah komponen penting dari ekosistem. Mereka adalah bagian penting dari rantai makanan, juga sebagai bioindikator lingkungan. Ada atau tidaknya spesies kumbang macan tertentu dapat memberikan informasi tentang kualitas habitat, tahapan suksesi habitat, dan perubahan habitat. Pelari cepat ini tidak menimbulkan ancaman bagi manusia. Malah sebaliknya, sebagian besar dianggap bermanfaat. Beberapa spesies bahkan dilindungi melalui upaya konservasi, karena diketahui memakan hama yang merugikan. Baik larva atau kumbang dewasanya sangat bergantung pada lingkungan. Daerah berpasir sangat penting bagi kumbang macan, karena larva mereka dapat berpindah tempat dengan memanfaatkan angin yang bertiup di dataran berpasir. Banyak spesies kumbang macan yang mengalami penurunan populasi. Bahkan, beberapa spesies terdaftar sebagai terancam punah atau berada di bawah Undang-Undang Perlindungan Spesies yang Terancam Punah di beberapa negara. Hilangnya habitat adalah masalah yang paling serius bagi spesies ini. Dan salah satu ancaman terbesar bagi kumbang macan adalah aktivitas outbound, back to nature, yang ironisnya menggunakan kendaraan off-road melintas melewati bukit berpasir dan area pantai, yang berpotensi menghancurkan sarang larva. Pembangunan perkotaan dan persaingan dengan spesies invasif juga telah mempengaruhi banyak keanekaragaman hayati. Spesies ini juga berisiko besar terinjak oleh pengguna jalur rekreasi seperti pengendara sepeda gunung, pendaki, dan kendaraan motor off-road.
sehingga dalam upaya melestarikan habitat dan melindungi spesies, di beberapa negara seperti UK, Amerika Serikat, dan Australia, jalan setapak rekreasi alam akan ditutup sementara pada periode tertentu, hingga kemunculan kumbang dewasa di akhir Januari. Yang mereka butuhkan hanyalah area alami yang asri dan tidak terganggu aktivitas manusia. Tidak terinjak kaki pendaki, tidak terlindas kendaraan mempunyai hobi, dan tidak tergerus buldoser dengan roda besi. Dengan sejarah hidupnya yang baru saya ceritakan, semoga menempel di benak kamu sekalian. Semoga kita semua akan lebih menghargai makhluk-makhluk lincah ini. Mudah-mudahan. Dari kumbang macan kita belajar, pasti ada yang dikorbankan untuk menjadi ahli dalam satu bidang. Jika kumbang macan mengorbankan penglihatan mereka untuk menjadi cepat, manusia akan kelelahan, kewalahan, dan kehilangan kontrol jika semua dilakukan dengan cepat. Di era di mana informasi masuk dan keluar dengan kecepatan yang teramat sangat, banyak dari kita cenderung menjadi pribadi yang FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan tren, sehingga banyak dari kita yang tanpa sadar mencoba mengejar tren. Sementara, tren akan selalu berkembang dan berkembang. Apa yang menjadi tren hari ini akan menjadi berita lama pada keesokan hari. Kecepatan akan membutakan. Jangan korbankan masa hidup kamu mengejar tren yang melaju cepat. Temukan ceruk di mana kamu bisa menikmati waktu kamu dan mengetahui kebutuhanmu. Di masa di mana segala sesuatu menuntut kita menjadi reaktif, menjadi proaktif sepertinya tidak terlalu buruk. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks, terima kasih. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share, karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.